Dokter, tahu nggak sih? Tahu apa lagi, Dea? Jadi ada netizen nih, 3 kali hamil, 3 kali juga keguguran. Kok bisa sih, Dok? Waduh, ya udah deh, kita bahas yuk. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang keguguran berulang atau abortus habitualis atau recurrent abortions. Nah, apa sih keguguran berulang itu? Sebenarnya keguguran berulang apabila sudah terjadi keguguran 2 kali atau lebih secara berturut-turut, baru bisa kita katakan recurrent abortion atau keguguran berulang. Nah, penyebab keguguran ini sebenarnya 50-55% karena kelainan kromosom. Tetapi pada keguguran berulang, 40-50% penyebabnya tidak diketahui dan 2-5% diduga karena kelainan genetik. Nah, penyebab lain seperti autoimun atau kelainan endokrin itu sekitar 15-20%. Penyebab-penyebab yang dikarenakan kelainan anatomis pada rahim itu sekitar 15-20%, seperti adanya miom, adanya polip, dan lain sebagainya. Penyebab lain seperti infeksi, seperti TORCH, dan lain sebagainya itu menduduki sekitar 0,5-5% dari penyebab keguguran berulang tersebut. Penyebab seperti kelainan endokrin yang menempati 15-20% bisa saja disebabkan karena kelainan hormonal ataupun kelainan endokrin seperti diabetes mellitus, hiper atau hipotiroid, dan lain sebagainya. Jadi, kalau memang ada penyakit-penyakit tersebut, Smart Mom sebaiknya segera berobat ke dokter internis atau penyakit dalam. Begitupun dengan kejadian autoimun atau clotting disorder atau dikenal dengan pengentalan darah. Penyebab ini juga menduduki sekitar 15-20% dan sebaiknya diobati dulu sebelum hamil atau selama kehamilan. Sementara penyebab lain seperti TORCH yang memang hanya menempati 0,5-5% bisa dilakukan pemeriksaan sebelum hamil dan dilakukan terapi apabila memang ditemukan ada yang positif. Nah, sementara untuk kelainan anatomi seperti polip ataupun miom, ya dilakukan operasi terlebih dahulu untuk mengangkat miom atau polip tersebut. Kalau Smart Moms masih penasaran tentang TORCH, apa aja sih penyakit-penyakit yang termasuk di dalam TORCH? Boleh nih, klik link di sini untuk melihat informasi yang lebih lengkap ya. Nah, ada beberapa juga faktor resiko yang mendukung terjadinya keguguran berulang, seperti usia orang tua lebih dari 35 tahun. Hal tersebut bisa mendukung terjadinya peningkatan resiko kelainan kromosom pada janin Smart Moms. Selain itu, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, alkohol, narkoba, dan lain sebagainya juga bisa mendukung terjadinya kehamilan dengan keguguran yang berulang. Kondisi malnutrisi seperti kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan juga bisa mendukung terjadinya keguguran berulang. Jadi, memang diperlukan pola hidup sehat dan makanan sehat bergizi seimbang ya untuk mendukung kehamilan yang sehat. Nah, ada suatu kasus di mana terjadi Asherman syndrome di mana terjadi perlengketan dinding dalam rahim. Hal ini juga membutuhkan terapi secara anatomis. Harus dilakukan terapi dengan histeroskopi untuk melakukan pengguntingan dinding dalam rahim yang menempel tersebut atau yang dikenal Asherman syndrome tadi. Hal ini bertujuan untuk membantu melebarkan rongga rahim untuk bayi yang berkembang. Untuk mencegah keguguran berulang, Smart Moms harus memperhatikan dengan baik faktor resikonya dan mempersiapkan kehamilan sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan tersebut. Jadi, dari mulai 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, Smart Moms harus didukung dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Contohnya seperti asam folat minimal 400 mikrogram, vitamin D, zinc, zat besi, dan antioksidan. Boleh juga ditambahkan vitamin C dan vitamin E untuk mendukung nutrisi Smart Moms. Pola hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian tidak merokok, menghindari alkohol dan narkoba juga sangat mendukung untuk meningkatkan probabilitas kehamilan yang sehat. Untuk mencari penyebab pasti dari keguguran berulang ini memang agak sulit karena 40-50% tidak diketahui penyebabnya dan 2-5% disebabkan karena genetik. Jadi memang sulit sih kalau kita mau mengecek apakah jaringan tersebut mengalami kelainan genetik atau tidak. Untuk mengetahui ini memang harus dibawa ke lab untuk pemeriksaannya, tetapi pemeriksaan ini tidak murah. Ada beberapa pemeriksaan lain yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan TORCH melalui pemeriksaan lab, kemungkinan autoimun, dan gangguan pengentalan darah. Hal tersebut bisa dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan laboratorium saja. Tetapi penyebab yang lain seperti penyebab anatomis harus dilakukan pemeriksaan melalui USG ataupun histeroskopi.
Smart Moms nggak perlu khawatir, Smart Moms cukup datang ke dokter yang memang bergerak di bidang infertilitas untuk mencari penyebabnya dan melakukan promil pada Smart Moms. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat ya, untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.